Perkenalkan, nama saya Timothy Giraldino Sianipar. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Jadi di sini eh, terdapat aktivitas praktikum di mana terdapat dua aktivitasnya yaitu 3.1 dan 3.2, di mana kita mulai dari yang pertama dulu yaitu 3.1 di mana dia membahas tentang student information. Nah, di mana silakan implementasikan kelas diagram berikut ke dalam kode program Java. Nah, jadi di sini dia ada interface-nya workable, yaitu dia work void. Kemudian di sini ada abstract person, di mana name itu string, age itu integer. Person, name, string, age, integer. Kemudian get name, string, get age, integer. Kemudian di sini ada address, yaitu city, itu string, street itu string, address city itu string, street string. Kemudian get city itu string, kemudian get street string. Nah, kemudian di sini ada student di mana name itu string, enrolled course itu course, kemudian student name itu string, name, kemudian string. Oh, maaf, student name itu string, kemudian name itu string, age dia integer, kemudian get name itu string, get enrolled course itu course, enroll course itu course, kemudian di sini course void, kemudian di sini work void, kemudian di sini ada home yaitu model, string, address itu address, owner itu person. Kemudian di sini ada home, model, string, kemudian owner itu person. Kemudian di sini ada address city itu string, address street itu string, get model itu string, get address itu address, get owner itu person. Kemudian di sini ada course di mana name dia itu string, kemudian credit itu integer, kemudian course name itu string, kemudian credit itu integer, kemudian get name string, kemudian get credit itu integer. Nah, jadi di sini dikasih kode. Nah, kodenya itu kelasnya itu app Java. Jadi kodenya inilah nanti yang kita gunakan untuk menjalankan si programnya. Kemudian untuk contohnya kita sebentar maaf. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini jadi contohnya itu seperti ini. Ketika kita memasukkan input 11S1008 dan sebagainya, inilah output yang diharapkan. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam kodenya. Nah, di sini kita mulai dulu dari si address. Bentar, kita mulai dari si address. Nah, jadi di sini kita mulai address Java, di mana public class address, private string street, private string city, di mana private string street ini menyimpan nama jalan, kemudian private string city menyimpan nama kota, kemudian di sini ada public address, string street, string city, kemudian this street sama dengan street, kemudian this city sama dengan city, di mana ini konstruktor untuk membuat objek alamat dengan street dan city. Kemudian di sini ada public string get street, return street, public string get city, return city, di mana getter untuk membaca nilai street dan city. Kemudian kita masuk ke dalam course Java. Nah, ini dia course Java. Nah, jadi course Java di sini public class course, kemudian private string name, private integer credit. Di mana name itu nama mata kuliah, kemudian credit itu jumlah SKS mata kuliah. Kemudian di sini ada public course, string name, integer credit, this name sama dengan name, this credit sama dengan credit. Di mana konstruktor untuk membuat course. Kemudian di sini ada public string get name, return name, kemudian public integer get credit, kemudian return credit. Di sini getter untuk nama mata kuliah dan SKS. Nah, kemudian kita masuk ke dalam home. Nah, ini dia home. Eh, private class home, di mana private string model, kemudian maaf, saya ulangi. Di sini public class home, private string model, private person owner, kemudian private address, kemudian di sini ada
Model itu model rumah, owner itu pemilik rumah atau person, kemudian address itu alamat rumah atau address. Dan di sini ada public, home, string model, person owner, kemudian string street, kemudian string city, kemudian this model sama dengan model, this owner sama dengan owner, this address sama dengan new address, city, street, di mana konstruktor home. Di sini sebagai catatan untuk parameternya terbalik seharusnya new address, street, city. Kemudian di sini ada public string get model return model, public person get owner return owner, kemudian public address get address, kemudian return address. Di sini getter untuk model rumah, pemilik rumah dan alamat. Kemudian di sini kita masuk ke person Java. Nah, di sini ada public class person di mana private string name, private integer age di mana name itu untuk nama orang, age untuk umur orang. Kemudian di sini public person string name, integer age, this name sama dengan name, this age sama dengan age, konstruktor untuk person. Kemudian di sini ada public string get name, return name. Kemudian public integer get age, return age di mana getter untuk nama dan umur. Kemudian di sini ada student.java. Nah, di sini eh sebentar. Di sini di sini public class student extends person implementation workable private string name private course enroll course di mana student adalah subclass person implements workable harus punya method work. Kemudian NIM itu nomor induk mahasiswa, kemudian enroll course itu mata kuliah yang diambil. Kemudian di sini ada public, student, string name, integer age, super, name age, kemudian this name sama dengan name. Di sini konstruktor atau memanggil konstruktor, person dan super. Kemudian di sini ada public get name, return name, kemudian public void enroll course, course this enrolled course sama dengan course. Kemudian public course get enrolled course return enrolled course di mana getter name, kemudian enrolled course itu mahasiswa yang mendaftar ke sebuah course, kemudian getter course yang sudah diambil. Kemudian di sini ada override public void work di mana sistem println student plus get name plus is studying. Implementasi work menampilkan pesan bahwa student sedang belajar. Kemudian kita masuk ke workable.java. Nah, di sini public interface workable void work di mana interface dengan kontrak method work harus diimplementasikan oleh class yang implements workable. Kemudian kita masuk ke dalam Java atau di mana tempat kita untuk menjalankan programnya. Bentar. Nah, di sini ada import Java util scanner public class app public static void main string eh airgas scanner sc sama dengan new scanner system in di mana import scanner untuk input buat objek scanner. Kemudian di sini ada string student name sc next line, string student name sc next line, kemudian integer student age, integer parse integer sc next line, kemudian string home model sc next line, kemudian string address city itu sc next line, string address street sama dengan sc next line, kemudian string course name sama dengan sc next line, integer course credit sama dengan integer parse integer sc next line, di mana di sini dia input data mahasiswa nim nama umur, kemudian input data rumah model kota jalan, kemudian dia input data course nama dan sks. Kemudian kita masuk ke person. Nah, di sini person person sama dengan new student, student name, student age. Kemudian home. Home sama dengan new home model, person, address city, address street. Kemudian course sama dengan new course name, course credit. Di mana di sini dia membuat objek student, kemudian simpan ke variabel person. Kemudian buat home dengan pemilik person. Kemudian buat objek course. Kemudian di sini mahasiswa mendaftar course di mana if person
instansi of student, student sama dengan student person. Student enrolled course. Jika person adalah student, daftarkan course. Kemudian di sini ada string out print ln person name plus person get name. Kemudian system out print ln person age plus person get age. Cetak nama dan umur. Kemudian di sini ada if person instance of student student sama dengan student person. System out print ln student id plus student get name. System out print ln student home get model. System out print ln student address plus home get address get street plus get home get address get city. Then system out print ln enroll course plus student get enroll course get name plus student get enroll course get credits plus SKS. Student work SC close, di mana jika person adalah student, cetak NIM, cetak model rumah, cetak alamat rumah, cetak nama kuliah plus SKS, kemudian panggil work untuk menampilkan aktivitas student. Nah, kemudian di sini kita langsung saja masuk ke menjalankan programnya. Nah, di sini kita panggil Java app. Nah, kita masukkan input sesuai yang diminta tadi. Nah, di sini, nah ini adalah inputnya. Nah, di sini inilah hasil dari si outputnya setelah kita masukkan inputnya. Nah, di sini ketika kita memasukkan input 11S 18005 Abdullah Ubaid 26 AA Sitoluama Jalan PIDEL PBO 4. Di mana person name-nya yaitu Abdullah Ubaid, person age-nya 26, student ID-nya 11S 18005, kemudian student home model AAA, kemudian student address Jalan PIDEL Sitoluama, kemudian enrolled course PBO 4 SKS, kemudian student Abdullah Ubaid is studying. Nah, kita lihat di Telkomnya apakah dia sudah sesuai. Nah, inilah tadi input yang kita masukkan dan ini adalah output yang tadi keluar di Viscode kita dan dia sudah serupa dengan output yang diharapkan. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada kasir. Di mana silakan implementasikan kelas diagram berikut dalam kode program Java. Nah, di sini juga sama halnya dengan yang di atas tadi, tapi dia ini berbeda apa yang diminta. Seperti di sini produk, di mana nama itu string, satuan string, berat double, harga double. Kemudian produk nama itu string, satuan itu string, berat double, harga double. Kemudian get name itu string, get satuan itu string, get berat itu double, get harga itu double. Kemudian to string itu string. Kemudian jumlah itu integer, produk itu produk log produk itu produk, jumlah itu integer, get total harga itu double. Kemudian di sini ada helper, di mana static product list, array list produk, kemudian static kasir list, array list kasir, kemudian static add produk itu produk, kemudian itu void. Kemudian di sini static get product itu index, dia integer, kemudian dia produk. Kemudian di sini ada static print product itu void, static add kasir, kasir itu kasir, dia menjadi void. Kemudian di sini static get kasir di mana index itu dia integer, kemudian static print kasar. Kemudian di sini ada kasir, di mana nama kasir itu string, kemudian daftar produk, array list, produk log, kemudian kasir, nama kasir itu string, get nama kasir itu string, get total penjualan itu double, layani pelanggan, daftar produk dibeli itu array list product log double, kemudian tampilkan daftar produk itu void, kemudian itu string itu string. Nah, itu adalah beberapa yaitu seperti yang diminta dalam studi kasus berikut. Kemudian di sini dia juga diberikan
app Java yang dimana nanti ini tempat kita untuk menjalankan si programnya. Nah, kemudian kita langsung saja eh, sebentar. Nah, kita masuk ke bagian kasir. Nah, di sini ini tadi kodenya. Nah, nanti dia seperti inilah eh, output yang diharapkan. Dan ini adalah output kita nanti. Di sini akan terlihat. Nah, kemudian kita langsung saja ke masuk dalam kodenya. Em, sebentar. Nah, kita masuk ke kodenya. Em, oke, oke, ini dia. Kita mulai dari helper. Sebentar, media helper. Kemudian, oke, kita mulai dari helper. Di mana di sini ada public class helper, private static array list product, daftar produk, new array list, private static array list, kasir, daftar kasir, new array list. Di mana di sini daftar produk itu list produk yang tersedia, daftar kasir itu list kasir yang tersedia. Dan static itu agar bisa dipanggil tanpa harus mengubah objek helper. Nah, kemudian di sini ada produk. Public static void add product produk P, daftar produk add P, tambah produk ke list. Kemudian di sini ada public produk get product integer index. If index lebih kecil daripada 0, index lebih besar sama dengan daftar produk size, return 0, return daftar produk get index. Di mana ambil produk berdasarkan indeks. Jika indeks salah, return 0. Sebentar. Nah, kemudian kita masuk ke public state void print produk, di mana sistem outprint ln daftar produk, kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada produk size, i plus plus, sistem outprint ln local as i plus 1 daftar produk get i to string, sistem outprint ln, di mana cetak semua produk ke layar dengan format rapi, terus lokal local as supaya angka desimal pakai titik. Nah, di sini kemudian ada bagian kasir di mana public static void add kasir, kasir K, daftar kasir add K, kemudian tambah kasir ke list. Dan di sini ada public static kasir get kasir integer index. If index lebih kecil daripada 0, index lebih besar sama dengan daftar kasir, size return 0. Return 0. Return daftar kasir get index. Di mana di sini ambil kasir berdasarkan indeks. Jika indeks salah, dia return 0. 0. Public static void print kasir. Sistem out print ln. Daftar kasir. For integer i sama dengan 0. I lebih kecil daripada daftar kasir. Size. Sistem out print ln. Local as. eh, total penjualan. Titik 2 i plus 1. Daftar kasir get i. Get name kasir. Daftar kasir get i. Get total penjualan. Sistem out print ln. Di mana cetak semua kasir plus total penjualan masing-masing. Terus kita masuk ke dalam kasir Java. Nah, di sini public class kasir, di mana string nama kasir, private double penjualan, kemudian private array list product log, daftar pelanggan. Di mana nama kasir itu nama kasir, total penjualan, total uang hasil penjualan kasir. Daftar pelanggan yang sudah dilayani setiap pelanggan punya list product log. Kemudian di sini ada public kasir, string nama kasir, dis nama kasir sama dengan nama kasir. Dis total penjualan sama dengan 0.0. Dis daftar pelanggan sama dengan new array list. Di sini konstruktor untuk membuat kasir baru, kemudian total penjualan mulai dari 0.0.
Kemudian public string get name kasir, return nama kasir. Kemudian di sini public double get total penjualan, return total penjualan. Di sini getter nama kasir dan total penjualannya. Kemudian di sini ada public double layani pelanggan, release product log, belanja, double total sama dengan 0. For product log, log titik 2 belanja, total plus sama dengan log get total harga. Kemudian total penjualan plus sama dengan total. Daftar pelanggan add belanja, return 0. Di sini metode layani pelanggan, hitung total belanja pelanggan, kemudian tambahkan ke total penjualan kasir, kemudian simpan data belanja pelanggan ke daftar pelanggan, kemudian return total belanja. Kemudian kita masuk ke product.java. Nah, di sini dia ada private class product, private string name, private string satuan, private double berat, private double harga. Di mana nama itu nama produk, satuan itu satuan produk, kg, liter, piece dan lain-lain. Kemudian berat itu berat produk, kemudian harga harga produk. Dan di sini ada public product, string nama, string satuan, double berat, double harga, dis nama sama dengan nama, dis satuan sama dengan satuan, dis berat sama dengan berat, dis harga sama dengan harga. Di sini konstruktor produk. Kemudian di sini ada public string get name, return name, public string get satuan, return satuan, public double get berat, return berat, public double get harga, return harga. Getter untuk semua atribut produk. Kemudian di sini ada public string to string, return string format local host, satuan berat harga. Nama satuan berat harga. Di mana override to string itu saat di print nanti produk akan ditampilkan dengan format rapi. Kemudian kita masuk ke produk log Java, di mana public class produk log, produk integer jumlah, di mana produk-produk itu produk yang dibeli, integer jumlah itu jumlah yang dibeli. Kemudian di sini ada public product log, produk integer jumlah, this product sama dengan produk, this jumlah sama dengan jumlah. Di mana konstruktor menyimpan produk plus jumlah. Kemudian di sini ada public double get total harga, return produk, get harga dikali jumlah. Di mana menghitung total harga untuk produk ini, harga dikali jumlah. Kemudian kita masuk ke dalam app Java. Nah, kita masuk ke program utamanya, di mana public class, public static void main string airgas, scanner sama dengan new scanner system in, di mana program utama mulai membuat scanner. Kemudian di sini ada while true, var nama produk, scanner next line, if nama produk equals 3 garis penghubung, kemudian break, kemudian var satuan sama dengan scanner next line, var berat sama dengan double, parse double, scanner in next line, var sama dengan double, parse double, scanner next line. Produk, new product sama dengan new product. Di mana nama produk satuan berat harga. Helper, add product, new product. Helper, print product. Di mana di sini dia input produk nama satuan berat harga. Jika ada tanda 3 garis penghubung itu disuruh berhenti. Kemudian produk disimpan ke daftar dengan helper add product. Kemudian cetak daftar produk. Kemudian di sini ada while true, var nama kasir sama dengan scanner next line, if nama kasir equals 3 garis penghubung break, kasir new kasir sama dengan new kasir, name kasir, helper add kasir new kasir, helper print kasir. Di mana input nama kasir, jika ada tanda 3 garis penghubung disuruh berhenti, kemudian tambah ke daftar dengan helper add kasir, kemudian cetak daftar kasir. Kemudian di sini var jumlah pelanggan sama dengan 0, while true, val pilih kasir, integer parse integer, scanner next line, if pilih kasir lebih kecil sama dengan 0, break, var kasir sama dengan helper get kasir, pilih kasir min 1, if kasir sama dengan 0, sistem out print ln, kasir tidak ditemukan continue. Di mana input nomor kasir jika tidak lebih dari 0, maka dia berhenti. Kemudian ambil kasir dari daftar, jika salah maka dia error. Kemudian di sini jumlah pelanggan, sistem out print ln, pelanggan ke plus jumlah pelanggan plus dilayani oleh kasir get name kasir, di mana hitung nomor pelanggan, tampilkan kasir yang melayani. Kemudian di sini ada var daftar produk pelanggan sekarang, new release product log. While true, var pilih produk integer parse integer scanner next line. If pilih produk lebih kecil atau sama dengan 0, break. Kemudian var produk sama dengan helper get product.
produk, pilih produk min eh, pilih produk satu sampai satu, kemudian var jumlah sama dengan integer parse integer scanner next line. Kemudian if produk sama dengan null, sistem out print ln di mana produk tidak ditemukan continue. Jadi di sini input produk yang dibeli, nomor produk atau jumlah, nomor produk dan jumlah, jika tidak lebih besar daripada jika tidak lebih besar atau sama dengan nol, dia akan selesai belanja. Kemudian jika produk tidak ditemukan, dia maka error. Kemudian di sini ada product log, new product log, new product log, produk jumlah. Sistem out product local as menambahkan sebanyak daftar produk pelanggan sekarang, size plus satu. New program log product get name. New product log jumlah. New product log get total harga. Daftar produk pelanggan sekarang. Add new product log. Buat produk log untuk simpan belanja pelanggan. Cetak produk yang ditambahkan ke ranjang. Kemudian tambah ke daftar belanja pelanggan. Kemudian hitung total belanja. Yaitu di sini ada var total belanja. Kasir layani pelanggan. Di mana daftar produk pelanggan sekarang. Sistem outprint LN. Local as. Pelanggan dengan total belanja. Jumlah pelanggan dan total belanja, sistem outprint LN. Di sini kasir melayani, dia dihitung total belanja pelanggan, kemudian cetak total belanja pelanggan. Kemudian di sini ada helper, print kasir, scanner close, di mana setelah semua pelanggan selesai, cetak daftar kasir plus total penjualan, kemudian tutup dengan scanner. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam menjalankan programnya. Nah, di sini eh, app.java, eh Java app. Oke, sebentar. Nah, maaf tadi ada beberapa kesalahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Sebentar, kita lihat apa yang diminta dari si inputnya. Ya, oke. Nah, oke. Sebentar. Oke, baiklah. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kita masukkan input tadi. Inilah dia eh, hasil outputnya. Nah, langsung saja kita lihat ke dalam Delcomnya. Nah, nah di sini seperti tadi, inilah input yang tadi kita masukkan. Kemudian inilah dia output yang diharapkan dan ini adalah output yang tadi telah yang keluar di Viscode kita. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore.